Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum agroklimatologi. Kegiatan field trip ke BMKG di luar ruangan. Nama Ananda Elsa Putri, NIM 2502091. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, latar belakang, kondisi cuaca, iklim, serta peristiwa geofisika sangat berpengaruh besar bagi aktivitas sehari-hari, ketahanan pangan, maupun keselamatan masyarakat. Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya, pengamatan ini tidak hanya dilakukan secara teori, melainkan harus menggunakan peralatan khusus yang dipasang langsung di luar ruangan dan terpapar kondisi lingkungan yang sebenarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merupakan lembaga yang mengelola peralatan tersebut. Namun seringkali kita belum mengetahui secara langsung nama alat-alat lapangan beserta kegunaannya. Oleh karena itu, kunjungan ke stasiun BMKG Kampar dilakukan untuk mengenal dan memahami fungsi masing-masing alat pengamatan luar ruangan, sehingga pemahaman yang didapat menjadi lebih nyata dan mendalam. Tujuannya yaitu mengenal nama-nama peralatan pengamatan cuaca dan iklim yang ditempatkan di luar ruangan di lingkungan stasiun BMKG Kampar. 2. Memahami fungsi serta cara kerja masing-masing alat pengamatan tersebut secara langsung. Yang ketiga, mengetahui pentingnya penempatan dan perawatan alat agar data yang dihasilkan tetap akurat dan dapat diandalkan. Yang terakhir yaitu menghubungkan materi teori yang dipelajari di kelas dengan penerapan nyata di lapangan. Nama alat dan fungsinya. 1. Kotak Stephenson, kotak pengukur cuaca. Fungsinya yaitu sebagai wadah pelindung alat ukur cuaca dari sinar matahari langsung, hujan, dan debu agar pengukuran suhu dan kelembaban akurat. 2. Memastikan sirkulasi udara tetap lancar di dalam sesuai kondisi udara di luar. Alat di dalamnya dan kegunaan: termometer bola basah dan bola kering, mengukur suhu udara dan menghitung kelembapan relatif. Termometer maksimum minimum, mencatat suhu tertinggi dan terendah dalam sehari. Termometer tanah, mengukur suhu tanah pada kedalaman tertentu. 2. Heat volume air sampler atau Staplek model TSP2 atau alat pengambil sampel udara debu total. Fungsinya yaitu 1. Menyedot udara lingkungan secara terus-menerus dan menyaring seluruh partikel debu yang melayang di udara atau TSP, Total Suspended Particulate. 2. Sampel debu yang tertahan di kertas saring ditimbang dan dianalisis di laboratorium untuk mengetahui konsentrasi debu serta kandungan zat pencemar di dalamnya. 3. Digunakan untuk memantau dan menilai kualitas udara serta tingkat pencemaran udara di suatu wilayah. Selanjutnya, pengendapan hujan asam atau Wet and Dry Deposition Sampler atau merek TIDGE. Fungsinya yaitu 1. Menampung endapan basah atau air hujan dan endapan kering, debu atau partikel dari udara secara terpisah. 2. Sampel dianalisis di laboratorium untuk mengetahui kadar keasaman atau pH, kandungan zat kimia, dan polutan. 3. Menentukan apakah terjadi fenomena hujan asam serta memantau tingkat pencemaran udara di wilayah tersebut. Selanjutnya, wadah penguapan atau pan penguapan evaporation pan. Fungsinya yaitu 1. Mengukur jumlah air yang menguap dari permukaan air terbuka dalam kurun waktu tertentu, biasanya 24 jam. 2. Data ini digunakan untuk mengetahui tingkat penguapan di alam. Sangat penting dalam pertanian untuk menghitung kebutuhan air irigasi tanaman, serta menganalisis keseimbangan air tanah dan badan air. 3. Satuan ukurannya milimeter atau mm, selisih ketinggian air awal dan akhir pengamatan. Selanjutnya, Campbell Stokes Recorder atau pencatat lama penyinaran matahari. Fungsinya yaitu 1. Mencatat durasi atau waktu lamanya matahari bersinar dalam satu hari penuh. 2. Bola kaca berfungsi memfokuskan sinar matahari hingga membakar kertas pita skala di belakangnya.
Panjang bekas bakaran dijumlahkan untuk mendapatkan total lama penyinaran. 3. Data penting untuk analisis iklim, pertanian atau fotosintesis dan energi matahari. Selanjutnya, stasiun cuaca otomatis atau AWS, Automatic Weather Station. Fungsinya yaitu 1. Mengukur, merekam dan mengirim data cuaca secara otomatis dan terus-menerus. Suhu udara, kelembapan, curah hujan, arah dan kecepatan angin, tekanan udara dan radiasi matahari. 2. Menggunakan panel surya sebagai sumber daya listrik mandiri. Ketiga, data dikirim langsung ke pusat data BMKG secara real time, lebih cepat dan akurat dibanding pengamatan manual. Selanjutnya yaitu termometer tanah atau termometer bumi. Fungsinya yaitu 1. Mengukur suhu tanah pada kedalaman tertentu, biasanya 0 cm permukaan, 5 cm, 10 cm, 20 cm, dan 50 cm. 2. Data sangat penting di bidang pertanian karena suhu tanah memengaruhi perkecambahan biji, pertumbuhan akar, dan aktivitas mikroorganisme tanah. 3. Digunakan juga untuk analisis iklim dan keseimbangan energi di permukaan bumi. Selanjutnya ada penakar hujan standar atau ombren. Fungsinya yaitu 1. Menampung dan mengukur jumlah curah hujan yang turun di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, biasanya per 24 jam. Yang kedua, satuan ukurannya adalah milimeter atau mm, di mana 1 mm berarti 1 liter air hujan jatuh di atas luas 1 meter persegi. Yang ketiga, data ini penting untuk keperluan pertanian, perkiraan banjir, dan analisis iklim. Selanjutnya yaitu menara pengukur atmosfer atau menara stasiun cuaca otomatis AWS. Fungsinya yaitu 1. Tempat pemasang alat ukur di ketinggian standar, anemometer, kecepatan angin, penuju arah angin, sensor suhu dan kelembapan, piranometer, radiasi matahari. Yang kedua, posisi tinggi menjamin pengukuran sesuai standar meteorologi, bebas hambatan bangunan atau pohon, data akurat mewakili kondisi udara bebas. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan mengirim data otomatis arah atau kecepatan angin, suhu, kelembapan, radiasi matahari ke pusat data BMKG. Selanjutnya, bak penampung air atau wadah pengumpul air hasil penguapan dan curah hujan. Fungsinya yaitu 1. Menampung air yang berasal dari wadah penguapan dan penakar hujan melalui sistem saluran pipa. Kedua, tempat pengumpulan air untuk memudahkan pembacaan, pengukuran ulang, atau pembuangan air hasil pengamatan. Dan yang ketiga, melindungi air hasil pengukuran agar tidak tumpah atau terkontaminasi, sekaligus menampung peralatan pendukung dan instalasi listrik atau pompa agar aman dan terlindungi. Dan yang terakhir yaitu pirheliometer dan piranometer atau alat ukur radiasi matahari. 1. Mengukur intensitas dan jumlah energi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi, baik radiasi langsung maupun radiasi hamburan. Dan yang kedua, data digunakan untuk analisis ketersediaan energi matahari, kebutuhan energi tanaman atau fotosintesis, penelitian iklim, serta perencanaan pembangkit listrik tenaga surya. Pembahasan. Seluruh alat dipasang di lapangan sesuai standar agar data mencerminkan kondisi asli tanpa gangguan. BMKG 2023. Pelindung dan suhu. Kota Stephenson melindungi termometer dari panas matahari dan hujan, sehingga pengukuran suhu udara, kelembaban, serta suhu tanah tetap akurat. Suparwati DKK 2022. Air dan hujan. Penakar hujan mengukur jumlah curah hujan, wadah penguapan mengukur laju penguapan, dan bak penampung mengumpulkan air hasil pengukuran. Rahman dan Sari 2024. Angin dan cahaya. Anemometer di menara mengukur kecepatan angin. Campbell Stokes mencatat lama penyinaran. Pirheliometer dan piranometer mengukur intensitas radiasi matahari. Wibowo DKK 2025. Kualitas udara dan otomatisasi. Pengendap hujan asam dan penyedot udara memantau polusi. Stasiun cuaca otomatis merekam dan mengirim semua data secara langsung dan terus-menerus. Dewi DKK 2023.
Penempatan seluruh peralatan ini di area terbuka dan datar juga bertujuan menghindari pantulan panas permukaan tanah serta gangguan penghalang lain, sehingga data yang diperoleh benar-benar mewakili kondisi atmosfer umum dan dapat digunakan sebagai acuan perbandingan antar wilayah maupun untuk keperluan perakiraan cuaca jangka panjang BMKG 2023. Kesimpulannya adalah berbagai peralatan pengamatan yang ditempatkan di luar ruangan di stasiun BMKG Kampar dirancang dan dipasang sesuai standar khusus. Masing-masing alat memiliki tugas saling melengkapi untuk mengukur berbagai unsur cuaca, iklim, dan kualitas udara, mulai dari suhu, kelembapan, curah hujan, angin, penyinaran matahari, hingga tingkat polusi udara, baik secara manual maupun otomatis. BMKG 2023. Data yang dihasilkan dari pengamatan alat-alat ini menjadi dasar penting dalam menyusun informasi cuaca harian, peringatan dini bencana hidrometeorologi, serta mendukung kebutuhan berbagai sektor seperti pertanian, penerbangan, dan perencanaan pembangunan wilayah. Dewi DKK 2023. Daftar Pustaka BMKG 2023 Pedoman Pengamatan Meteorologi Permukaan Jakarta Pusat Meteorologi BMKG. Dewi L. DKK 2023 Teknologi Stasiun Cuaca Otomatis dan Pemantauan Kualitas Udara. Jurnal Sains Atmosfer Volume 8 Nomor 2 halaman 45 sampai 53. Rahmah A. dan Sari M. 2024 Pengukuran curah hujan dan penguapan di stasiun pengamatan. Jurnal Hidrometeorologi Volume 5 Nomor 1 halaman 12 sampai 20. Suparwati DKK 2022 Prinsip kerja kotak Stephenson dan akurasi pengukuran suhu. Jurnal Fisika Lingkungan Volume 6 Nomor 1 halaman 28 sampai 35. Wibowo H. DKK 2025 Pengukuran angin dan radiasi matahari untuk keperluan pertanian. Jurnal Agrometeorologi Volume 7 Nomor 1 halaman 9 sampai 17. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.